Shalom saudara, senang sekali hari ini bisa kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan saudara. Dimanapun saudara berada, jangan ragu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya di dalam penyembahan ada kuasa yang besar, amin. Yang percaya berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita mau siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hadapanmu Tuhan, kami buka hati kami dan kami mau nyatakan dengan iman. Christ is my reward and all of my devotion. There's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. Hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Sing it out. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. You are enough, Lord. Amen. Enough for me. Yes, Jesus. Everything I need is in you. Everything I need. Ini kami Tuhan, kami nyatakan dengan iman janji kami di hadapan Engkau. I have decided to follow you, Jesus. Come on. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. Come on, sing it out. The cross before me. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough. We sing for you, Jesus. Christ is enough for me. Yeah. You are enough. Amen. Everything I need.
saudara berada kita menyembah Tuhan. Come on. Kami datang Tuhan, kami mengangkat hati kami. Kami hanya fokus menyembah-Mu Tuhan. Ya benar Tuhan, kami nyatakan dengan iman kami bahwa hanya Engkau Tuhan, sumber dari segala-galanya di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami datang di tahta-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau dengan sukacita, sebab kami percaya Tuhan Engkau ada di dalam kami. Dan Engkau yang membuat kami bersukacita, meluap-luap kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Dan biarlah segala pujian dan penyembahan kami bisa menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita mau angkat suara kita dengan sukacita. Kita mau memuji Tuhan kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan kita. Come on. Mari sama-sama katakan dengan iman. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari angkat tanganmu. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Come on church. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Everybody sing it out. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Hey. Mari angkat suaramu, katakan dengan iman. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Dengan sukacita angkat tanganmu. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Come on church. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kami sungguh percaya Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biar musik memuji Tuhan, mari kita bertepuk tangan buat Allah kita. For He is great. Haleluya.
sebuah memujimu. Kami memujimu, biarlah sebuah memujimu. Oh, yeah. Berikan sorak-sorai yang termulia buat Tuhan kita. Shalom saudara, berikut NDC News minggu ini. Ibadah Minggu 10 Mei akan dilakukan secara online di YouTube channel NDC Ministry mulai pukul 7 pagi. Bergabunglah mengikuti NDC Youth Online Service setiap Sabtu pukul 4 sore di YouTube channel NDC Ministry. NDC Kids at Home hadir setiap Minggu pukul 9 pagi di YouTube channel NDC Ministry. Dampingi putra-putri Anda untuk beribadah dan bukalah parenting guide yang tersedia di dalam aplikasi NDC Ministry. Pertemuan core tetap diadakan secara online, dan bagi saudara yang ingin mengikuti core, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC Ministry yang dapat didownload melalui App Store maupun Play Store. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704-030-8282 atas nama Nafiri Allah, atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry. Dapat juga dengan men-scan kode yang tertera di layar menggunakan aplikasi BCA Mobile, Link Aja, Dana, ShopeePay, GoPay, maupun OVO. Sekarang mari kita siapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus yang dilanjutkan dengan firman Tuhan. Tentunya saudara telah menyiapkan roti atau biskuit atau cracker dan anggur atau sirup atau teh untuk perjamuan kudus. Ikuti dengan hikmat dengan memperhatikan setiap arahan dari senior pastor Josia Prisaputra untuk kita bersama-sama menerima tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus boleh diikuti oleh jemaat yang sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetaplah berada di dalam rumah dan jaga kesehatan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
Baik saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, hari ini kita akan mempersiapkan hati kita semua untuk menerima perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Dan saya percaya hari ini ada lawatan Tuhan di setiap rumah saudara, karena kuasa Roh Kudus akan melawat setiap kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, memuji dan menyembah Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita pegang roti yang sudah kita persiapkan di tangan kanan kita, sambil memandang kepada salib Yesus, di mana Yesus telah berkorban menebus dan menyelamatkan kita. Mari kita mengangkat roti kita tinggi ke atas. Kita mengingat pengorbanan Yesus ketika Yesus menanggung semua dosa kita atas tubuhnya, sehingga tubuh Yesus dihancurkan, diremukkan dan dipecah-pecahkan bagi kita untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah roti yang kita pegang dan akan kita makan bersama ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya, mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Mari nikmati persekutuan dengan tubuh Yesus. Percaya Dia sudah menanggung semua dosa kita atas tubuhnya, tapi juga setiap penyakit kita ditanggung Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya lewat bilur pada tubuh Yesus, kita yang sakit disembuhkan. Dimanapun saudara berada, pegang tubuhmu yang sakit dan katakan, dalam nama Yesus, dan oleh sebab bilur Yesus, segala penyakit sudah disembuhkan. Kami menerima kesembuhan ilahi di dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Sekarang mari persiapkan cawan anggur saudara. Mari kita angkat tinggi ke atas saudara, sambil memandang sekali lagi kepada salib Yesus, mengingat ketika Yesus mencurahkan darahnya bagi kita. Ketika Yesus dicambuk sepanjang Via Dolorosa, darah mengalir. Ketika tangan dan kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, darah tercurah untuk kita. Dan akhirnya lambung Yesus ditusuk dengan tombak, darah bercampur air mengalir keluar. Artinya seluruh darah Yesus telah tercurah habis untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah cawan dan anggur yang kita pegang dan akan kita minum bersama ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua umat yang telah ditebus oleh Tuhan katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus buat darah yang tercurah. Terima kasih Yesus buat bilur yang menyembuhkan kami. Terima
pengorbananmu telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur, kami memuji dan menyembahmu. Haleluya. Mari semua kita mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sekali lagi semua sembah Dia. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena lewat pengorbananmu di atas kayu salib, kami semua sudah diselamatkan. Dosa kami diampuni, dan kehidupan yang kekal Engkau berikan kepada kami. Kami berjanji akan setia, mengasihimu, melayanimu, mengiring Engkau seumur hidup kami. Saatnya kami rindu mendengar firman-Mu. Berbicara kepada kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan jelas, sehingga setiap jemaat diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang diberkati dan siap dengar firman Tuhan katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan dimanapun saudara berada, silahkan untuk duduk kembali. Ya, shalom bagi setiap saudara yang sedang mengikuti ibadah online pada minggu ini. Saya percaya hadirat Tuhan ada di setiap rumah saudara, dan Tuhan melawat setiap kita pada saat ini. Saudara-saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin kita semua jemaat NDC dan semua saudara yang mengikuti ibadah online ini dalam keadaan yang sehat. Semuanya sehat dalam perlindungan Tuhan. Saya juga rindu bahwa setiap saudara bisa survive di tengah-tengah pandemi COVID-19. Karena saya tahu pandemi COVID-19 ini juga berdampak besar bagi banyak orang. Ada yang di PHK, ada juga yang bisnisnya mengalami penurunan yang luar biasa. Dan saya berharap saudara bisa mengelola income saudara, keuangan saudara dengan baik. Sehingga semua dalam kondisi seperti ini, semuanya bisa hidup dengan baik, mencukupi segala kebutuhannya. Nah, mengapa saya katakan hal ini saudara-saudara? Karena saya mendapat pertanyaan dari beberapa jemaat. Jemaat yang terdampak COVID-19, ada yang di PHK, ada yang bisnisnya merosot dan income-nya menurun drastis. Dalam kondisi seperti ini, mencukupi kebutuhan harian mereka saja sulit. Dan ada beberapa yang hutang. Nah, dalam kondisi begini ada yang tanya kepada saya, jemaat bertanya kepada saya, Pak, saya mengalami kesulitan karena keuangan saya merosot dengan drastis. Tapi dalam kondisi seperti ini, saya ini walaupun banyak berhutang, tapi saya kepingin untuk memberikan perpuluhan. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya mendengar pertanyaan ini, saudara-saudara, hati saya begitu tersentuh. Dan hari ini saya ingin menjawab pertanyaan beberapa jemaat itu, dan mungkin pertanyaan beberapa saudara. Bahwa saya tidak setuju apabila orang memberi perpuluhan itu dari hutang. Saya tidak setuju. Saya ingin saudara pada kondisi seperti ini, hiduplah dengan bijaksana. Kelola keuangan saudara yang mungkin mengalami penurunan supaya saudara bisa survive. Dan atur itu. Saya dorong saudara mengelola dengan baik sehingga saudara bisa survive melewati pandemi COVID-19 ini. Dan nanti ketika saudara udah pulih, nah saudara bisa memberikan perpuluhan saudara. Tapi hari ini saya concern kepada semua jemaat supaya saudara bisa hidup dengan layak dan mencukupi semua kebutuhan saudara. Kelola keuangan saudara dengan baik. Fokus ke situ dulu. Nah, nanti ketika melewati pandemi ini, ekonomi saudara membaik, pulih, saudara bisa kemudian
memberikan perpuluhan saudara. Tapi saudara dalam kondisi berat, udah hutang, jangan utang lagi untuk memberikan perpuluhan. Doa saya, semua jemaat diberi hikmat mengelola keuangan saudara dengan baik melewati masa-masa yang sulit ini. Baik saudara, kita akan dengar firman Tuhan, dan seperti yang kita tahu, kita mengambil keputusan untuk tema bulan Mei ini adalah Helper Spirit, roh penolong. Dan untuk minggu ini, judul firman Tuhan yang saya sampaikan adalah Parakletos. Parakletos. Mari kita bersama-sama membaca terlebih dahulu dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur karena kasih Yesus yang luar biasa kepada kita, murid-muridnya. Maka Yesus telah meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Bahkan dikatakan tadi, penolong itu atau Roh Kudus itu bahkan akan tinggal di dalam saudara dan tinggal di dalam saya. Yesus tahu bahwa kehidupan orang percaya di dunia ini tidak mudah, penuh tantangan, masalah, serta berbagai persoalan. Apalagi kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Wah, persoalannya macam-macam saudaraku. Dari masalah ekonomi, merembet masalah keluarga karena kemudian berantem dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Tuhan tahu apa yang paling kita perlukan untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan, mengatasi semua masalah, yaitu kita perlu roh penolong, helper spirit. Ini tema besar kita. Dan helper spirit atau roh penolong itu adalah Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Ada banyak peranan dan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Tetapi hari ini saya akan fokus menyoroti Roh Kudus sebagai penolong. Nah, kata penolong, Roh Kudus penolong atau parakletos. Ini tema kita, parakletos. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara-saudara, ada 3 gambaran yang dapat memperjelas tentang parakletos atau penolong itu. Apa sih fungsinya dalam hidup kita? Parakletos atau penolong. Mari kita melihat 3 hal ini. Yang pertama, saudara-saudara, parakletos menggambarkan seorang sahabat yang membantu temannya yang sedang bermasalah, tertekan, dan kebingungan. Itu sebabnya saudara-saudara dalam Common English Bible menerjemahkan parakletos sebagai companion atau sahabat atau teman. Jadi di sini kita melihat bahwa Roh Kudus adalah sahabat kita yang sejati, yang dapat memahami perasaan kita, pikiran, serta keadaan kita yang sebenarnya. Saudara mungkin punya banyak teman, tetapi tidak ada teman dan sahabat yang seperti Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa menghibur kita dengan luar biasa setelah menguatkan kita, memberikan semangat kepada kita dalam segala keadaan kita alami. Karena hanya Roh Kudus yang di dalam kita lah yang memahami pikiran kita, perasaan kita, yang mungkin sedang bersedih saat ini. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berkata begini, Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Perhatikan, oleh rohnya, Roh Kudus di dalam batinmu. Jadi di sini kita melihat bahwa Roh Kuduslah yang menguatkan dan meneguhkan kita. Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya, tinggal di dalam kita, menyertai kita, menolong kita sebagai sahabat yang menguatkan kita. Ada banyak cara yang bisa dilakukan Roh Kudus. Roh Kudus bisa saja mengingatkan kita akan firman Tuhan yang menguatkan kita.
Seringkali apakah saudara punya pengalaman dalam kondisi nggak ada duit, lagi sulit saat ini, tiba-tiba ada ayat firman Tuhan yang keluar, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam Filipi 4 itu. Tapi intinya adalah Roh Kudus akan mendorong kita sebagai teman, menguatkan kita lewat mengingatkan firman Tuhan. Sehingga kita diingatkan dan dikuatkan. Waktu kita punya persoalan begitu banyak, rasanya kita mau menyerah. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan salah satu firman Tuhan yang berkata bahwa kita sanggup menghadapi apapun di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Apapun persoalan kita, Roh Kudus sebagai sahabat, sebagai teman akan menolong dan menguatkan kita. Saya nggak tahu hari ini mungkin ada yang sedang di PHK, ada yang sedang sakit, ada yang sedang mengalami krisis keuangan. Percayalah, Roh Kudus sahabat yang sejati. Dia menghibur, memberi kekuatan menghadapi setiap masalah kita. Bahkan Roh Kudus juga membantu kita waktu kita berdoa. Seringkali ketika masalah begitu banyak, rasanya kita nggak tahu mesti doa apa. Tapi Roh Kudus dalam saat seperti itu membantu kita berdoa kepada Allah Bapa. Roma 8 ayat 26 mencatat hal itu. Coba saya bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pada saat kita nggak tahu mesti mendoakan apa, Roh Kudus membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Bapa tahu apa yang dimaksud oleh Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus sebagai teman kita yang sejati menolong kita dalam segala kelemahan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Parakletos juga menggambarkan seorang komandan yang memberi petunjuk kepada pasukannya yang sedang putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Jadi di sini saudara-saudara, Parakletos atau Roh Kudus itu seperti seorang komandan dikatakan tadi. Dan tidak ada sukacita yang lebih besar bagi seorang prajurit. Mungkin prajurit lagi putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa dalam peperangan yang begitu berbahaya. Dan prajurit itu bingung. Tiba-tiba hadirlah komandannya. Dan komandan itu langsung memberikan instruksi atau petunjuk yang harus dilakukan. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Dalam kondisi kita pada hari-hari ini, seringkali kita menghadapi kondisi-kondisi di mana kita nggak tahu harus berbuat apa. Saya banyak ketemu dengan anak-anak Tuhan yang saat ini lagi mengalami kebingungan, nggak tahu harus berbuat apa. Menyangkut pekerjaannya. Juga menyangkut masa depan. Atau juga masalah jodoh mungkin. Masing-masing kita punya hal-hal yang berbeda, persoalan yang berbeda. Roh Kudus akan membimbing kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan dan akan menuntun kita apa yang harus kita lakukan. Saya tahu ada banyak orang sedang kebingungan. Gak tahu harus ngapain dengan bisnisnya misalnya. Dan ada orang berpikir, ya nanti kalau COVID-19 ini berlalu, semua akan seperti semula. Oh, tidak segampang itu, saudara. Saya yakin ketika COVID-19 ini berlalu, akan muncul budaya baru, bisnis yang berbeda, cara penanganan pekerjaan yang berbeda. Kita kadang-kadang nggak tahu harus berbuat apa. Roh Kudus seperti komandan yang memberikan instruksi, bimbingan apa yang harus kita lakukan. Yohanes 16 ayat 13 berkata begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu, garis bawahi, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya ingin menggarisbawahi kata memimpin. Dikatakan tadi memimpin kamu pada seluruh kebenaran. Kata memimpin di sini dalam ayat tadi, saudaraku, itu dari kata Yunani, dari kata hodegeo. Hodegeo. Yang artinya
to show the way, menunjukkan jalan, atau to instruct, memberikan instruksi. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus itulah yang memberikan petunjuk. Jalan mana, cara seperti apa yang harus kita lakukan. Jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya Ia akan menunjukkan jalan serta memberikan petunjuk apa yang harus saudara dan saya lakukan. Hari-hari ini begitu banyak kebingungan. Hal-hal yang akan datang kita nggak tahu. Seperti apa bumi ini. Tapi saya yakin setelah pandemi COVID-19, dunia nggak akan sama lagi. Dengan budaya baru, cara kerja yang baru. Ibadah di gereja pun saya nggak tahu akan seperti apa, saudara-saudara. Karena udah kelamaan online. Akan ada banyak hal yang baru. Saya percaya kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus sebagai parakletos, sebagai komandan dalam hidup kita, memberikan petunjuk dan arahan. Saya yakin kita akan berada pada jalan yang benar, melakukan yang benar, dan pasti ada kemajuan dan keberhasilan. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, parakletos juga menggambarkan seorang pengacara atau advokat yang mendampingi seorang terdakwa untuk membela kasus hukumnya. Jadi di sini Roh Kudus sebagai parakletos atau penolong juga digambarkan sebagai pengacara atau advokat. Kita semua adalah orang-orang yang seharusnya menjadi terdakwa. Terdakwa karena dosa-dosa kita. Namun puji Tuhan, sejak kita percaya kepada Yesus, kita dibebaskan dari semua tuntutan dosa. Namun jangan lupa, seringkali saudara-saudaraku, iblis musuh kita itu menuduh kita. Menuduh kita bisa berkenaan dengan masa lalu kita. Oh, kamu dulu kan begini, kamu dulu dosanya banyak, kamu kan dulu penipu, kamu dulu. Iblis bisa menuduh kita tentang masa lalu kita. Dan iblis juga bisa menuduh ketika kita kan belum sempurna. Walaupun dalam Tuhan, kita melakukan kesalahan. Dan iblis bisa menuduh kita terus-menerus tentang kesalahan kita. Tetapi puji Tuhan, kita memiliki parakletos. Roh Kudus sebagai parakletos adalah pengacara atau advokat yang membela kita. Serta membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Serta tuduhan-tuduhan dari iblis. Perhatikan Roma 8 ayat 1-2. Saya akan bacakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara di rumah yang percaya katakan amin. Tidak ada penghukuman bagi kita di dalam Kristus Yesus, yang percaya pada Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa ini maksudnya adalah orang yang dibelenggu dosa. Hukum dosa artinya orang tuh mau nggak mau semua akan bikin dosa. Walaupun kita punya keinginan hidup benar, tapi lewat kuasa Roh Kudus, saudaraku, kita dibebaskan dari hukum dosa tadi. Kita berkemenangan, saudaraku. Jadi intinya di sini kita melihat bahwa kita di dalam Kristus sudah tidak akan dihukum. Roh Kudus juga memberikan kemenangan bagi kita. Tetapi kalau iblis masih menyerang kita, mengingatkan masa lalu kita, atau dia menuduh kita, oh kamu dulu adalah orang yang gak benar, kamu orang yang jahat. Atau ketika kita jatuh dalam dosa, iblis menyerang kita, tuh kan, kamu gak benar. Maka saya percaya Roh Kudus adalah pembela kita, advokat kita. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita. Kita belum sempurna, benar. Tapi darah Yesus menguduskan kita. Dan lewat pengorbanannya kita sudah diselamatkan. Kita tidak perlu dihukum. Saya berdoa supaya kita dilepaskan dari rasa bersalah dari masa lalu. Dan dari tuduhan-tuduhan iblis. Karena Roh Kudus adalah pembela kita, advokat kita. Saya berdoa pada masa-masa seperti ini. Hiduplah intim dengan Roh Kudus. Punya teman baik. Punya kawan yang menolong saudara, itu juga baik. Tapi tidak ada teman atau penolong seperti Roh Kudus. Hiduplah intim dengan Roh Kudus. Berdoa tiap hari. Dan kalau Roh Kudus menguasai kita, memenuhi kita,
maka kita punya teman yang menolong kita, komandan yang menunjukkan jalan yang harus kita lakukan, dan kita punya pembela yang membela kita. Saya berdoa setiap jemaat NDC dalam kondisi hari-hari ini makin intim dan dekat dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik saudara-saudara, mari kita berdoa. Kita menyerahkan semua kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Juga kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar, bahwa kami punya penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah Parakletos, penolong kami yang luar biasa. Teman kami yang mengerti isi hati kami, mengerti pikiran kami, mengerti kegelisahan kami. Roh Kudus menguatkan kami. Tapi Roh Kudus juga bukan hanya teman, Roh Kudus adalah komandan yang memberikan petunjuk jalan yang harus kami ambil. Kami berdoa ya Tuhan, pimpinlah setiap jemaat untuk mengambil keputusan-keputusan penting pada masa-masa yang berbahaya pada hari-hari ini. Supaya keputusan kami adalah pimpinan Roh Kudus sebagai komandan dalam hidup kami. Dan kami tidak salah jalan. Kami juga berdoa supaya Roh Kudus menjadi pembela kami. Jangan biarkan tuduhan-tuduhan iblis menyerang kami. Tapi Roh Kudus menjadi pembela yang mengingatkan kami. Kami sudah dibenarkan, kami sudah ditebus. Kami tidak akan menerima hukuman. Kami sudah dimerdekakan. Terima kasih Bapak, kuatkan setiap jemaat pada masa-masa yang berat ini. Supaya semuanya menang menghadapi setiap persoalan. Akhirnya kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan menolong bangsa ini keluar dari pandemi COVID-19. Tuhan memberi hikmat kepada Presiden Jokowi, semua tim yang terlibat di dalamnya mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Supaya Indonesia bisa segera keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dan Indonesia segera pulih kembali karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan semua jemaat yang di rumah, bukalah hatimu dan terimalah anugerah dan berkat yang besar dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah